Selamat datang di cerita Mata Lensaku. Kali ini kita akan berkunjung ke Hermitage Museum di Saint Petersburg, Rusia. Awal Mei 2018. Pagi dengan naik bus dari hotel, kami menuju ke sana. Merupakan museum seni dan budaya di Saint Petersburg dan nomor 2 terbesar di dunia yang dibangun pada tahun ke-1764. Saat itu Ratu Catherine memborong banyak lukisan dari pedagang di Berlin Johann Ernst Gatzkowski. Karena itulah, ulang tahun museum jatuh pada tanggal 7 Desember bersamaan dengan Hari Santa Caterina. Museum ini dibuka untuk umum tahun ke-1852. Koleksi-koleksinya, yang hanya sebagian kecil dipajang secara permanen, terdiri atas lebih dari 3 juta benda. Koleksi-koleksi numismatik sekitar sepertiga dari jumlah tersebut, termasuk koleksi lukisan terbesar di dunia. Semua koleksi menempati kompleks besar 6 bangunan bersejarah di sepanjang Palace Embank, termasuk Istana Musim Dingin, bekas kediaman Kaisar Rusia. Selain itu, Istana Menshikov, Museum Porselen, fasilitas penyimpanan di Staraya Derevnya, dan sayap timur gedung staf umum juga merupakan bagian dari museum. Museum ini juga memiliki beberapa pusat pameran di luar negeri. The Hermitage adalah properti negara federal. Dari 6 bangunan di kompleks museum utama, 5, yaitu Winter Palace Small Hermitage, Old Hermitage, New Hermitage, dan Hermitage Theater, terbuka untuk umum. Tiket masuk untuk turis asing harganya lebih mahal dari harga untuk warga Rusia dan Belarus. Namun sebenarnya kalau mau bisa masuk gratis. Hari Kamis pertama setiap bulan untuk semua pengunjung dan gratis setiap hari untuk siswa dan anak-anak. Museum ditutup pada hari Senin. Pintu masuk untuk masing-masing pengunjung terletak di Istana Musim Dingin dapat diakses dari halaman istana. Masuk ke museum cukup panjang antrian di tengah rintik hujan. Memasuki ruang dalam, maka semua jaket dan kamera harus dititipkan, tetapi handphone boleh dibawa. Saya hanya bisa ambil foto melalui handphone saja, padahal koleksinya bagus-bagus. Kalau cuma punya waktu seharian, maka ditanggung. Tidak akan bisa melihat semua koleksi museum ini. Akhirnya, saya hanya fokus dalam satu building saja, karena keterbatasan waktu. Sampai jumpa di cerita Mata Lensaku berikutnya.